pertama kalinya mengenakan baju resmi tahanan berwarna orange, lengkap dengan tangan terborgol, saat menjalani rekonstruksi peristiwa detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua 8 Juli lalu. Rekonstruksi detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo, aktor utama pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J, akhirnya untuk pertama kalinya mengenakan baju resmi tahanan berwarna orange, lengkap dengan tangan terborgol, saat menjalani rekonstruksi peristiwa detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua 8 Juli lalu. Dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir, ya kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Dengan kondisi tangan terborgol dan baju tahanan, mantan polisinya polisi itu 180 derajat berbeda. Ia tampak begitu pasrah tak berdaya. Bahkan sepanjang menjalani rekonstruksi, sorot mata Sambo tak sanggup menatap kamera media. Dan ironisnya, berbeda dengan Ferdy dan ketiga tersangka lainnya yang mengenakan baju tahanan, Putri Chandrawati masih tampak diperlakukan istimewa. Selain belum ditahan, saat menjalani rekonstruksi kemarin, Putri sama sekali tak mengenakan baju tahanan. Padahal ia bersama suami dan ketiga ajudannya sudah resmi menyandang status tersangka. Yang 4 yang sudah masuk tahanan Barreskrim pakai baju tahanan. Tak hanya itu, selama menjalani reka adegan di rumah pribadinya di Jalan Saguling, dibanding Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terlihat lebih percaya diri. Ia sesekali terlihat mengatur-ngatur Ferdy seakan menenangkan suaminya Ferdy Sambo. Dan dari 78 reka adegan rekonstruksi detik-detik peristiwa pembunuhan Brigadir J di Jalan Saguling 3 dan Rumah Dinas Polri Duren 3 Jakarta Selatan kemarin, terkuak fakta Jumat 8 Juli lalu sebelum dieksekusi, mendiang Yosua sempat memohon pada Ferdy Sambo agar tak dihabisi nyawanya. Saat reka adegan yang ke-54 di rumah dinasnya, terkuak fakta, ternyata pistol Ferdy Sambo yang digunakan untuk menghabisi Brigadir Yosua sempat terjatuh. Dan saat ajudannya mau mengambil,
Ferdi melarang dan mengambil senjata tersebut dengan tangannya sendiri yang sudah mengenakan sarung tangan. Itu materi penyidik, nanti penyidik akan menyampaikan. Selain terkuak fakta bagaimana detik-detik terbunuhnya Brigadir Yosua, proses rekonstruksi kemarin juga dipenuhi drama. Pasalnya, pihak pengacara keluarga Brigadir Yosua tak diizinkan menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Tak terima diperlakukan begitu, Kamarudin Simanjuntak pun menuding pihak kepolisian tidak transparan dan mengancam bakal mengadukan sikap Polri saat rekonstruksi ke Presiden RI. Ini bagi kami ini suatu pelanggaran yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menko-nya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Sudah diundang, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirpidum sudah sangat jelas. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang-benderang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya, kemudian ada dari jaksa penuntut umum, pengawas eksternal semuanya lengkap hadir. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Putri Chandrawati tampil percaya diri. 78 reka adegan telah dilakukan saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J kemarin. Dari rekonstruksi, masyarakat bisa melihat bahwa motif pembunuhan yang dilakukan sang mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, mengarah tindakan pelecehan atas Putri Chandrawati yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua. Cukup mencengangkan dan langsung membuat publik geleng-geleng kepala. Mengingat motif pelecehan justru sangat diragukan. Kisah pelecehan terhadap Putri Chandrawati oleh mendiang Brigadir Yosua justru dinilai bagian dari skenario Ferdi Sambo sejak awal untuk mengaburkan motif sesungguhnya. Kompolnas, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pernah tegas menyatakan tak ada pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Yang bersangkutan pun dinilai berbohong soal trauma yang dialami, buntut dari pelecehan. Hingga akhirnya, pihak LPSK juga lantang menolak memberi perlindungan pada Putri Chandrawati. Tapi mengapa penyidik tetap mempercayai adanya motif pelecehan? Dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri. Dan ini tidak berapa lama lagi, artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau
bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan. Ini sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya, terus kemudian di Saguling dan Duren 3, seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Kepolisian dan khususnya tim sus bentukan Kapolri juga menggelar rekonstruksi dengan lengkap. Hasil rekonstruksi ini untuk menyempurnakan berkas perkara para tersangka, yakni Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati untuk diserahkan ke Kejaksaan. Seperti kita tahu sebelumnya, tim Kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara 5 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kemarin, tim Kejaksaan pun menerjunkan 10 jaksa sekaligus untuk ikut memantau jalannya rekonstruksi. Tapi sayang, rekonstruksi ini justru membuat keluarga Brigadir Yosua dan kuasa hukumnya kecewa. Bahkan berang, apalagi sebelumnya mereka tak diizinkan ikut langsung dalam proses rekonstruksi. Kita lihat saja di televisi dan kami keluar tetap berharap Baradae tetap kuat dan tegar dalam menghadapi rekonstruksi saat ini. Kami berdoa Baradae tetap dalam lindungan Tuhan. Kami mengapresiasi juga pihak yang kepolisian yang sementara melakukan rekonstruksi ini. Dan kami juga melihat ada pendampingan dari pengacara. Ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Rekonstruksi telah tergelar, tapi cerita di balik kegiatan ini justru terus membuat penasaran. Terutama sekali ketika rekonstruksi di kediaman pribadi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, tepatnya di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Masyarakat dibuat gagal fokus dengan kemewahan di dalam rumah. Semua furnitur, perabot, bahkan lampu ruangan berharga wah. Rumah berlantai 3 itu bahkan menggunakan lift. Masyarakat dan khususnya netizen auto terbelalak saat Bribka Ricky Rizal melakukan reka adegan di tempat itu. Karena terlihat liftnya berpintu warna emas nan mewah. Hingga ramai-ramai menulis di medsos soal penampakan di dalam rumah Ferdi Sambo. Kemewahan tak sampai di situ. Rumah di Jalan Saguling 3 ini juga memiliki ruangan khusus untuk tempat koleksi tas super mahal milik Putri Candrawati. Bisa ketakar kan seberapa tajirnya sang mantan Kadif Propam Polri ini? Ini belum rumah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.